Tapi yang pertama mau gue tanya adalah soal yang paling baru nih, U17. Oke. Apa sih problem utama dari pembibitan di Indonesia gitu terkait U17 ini? Kalau gue bilang lebih nggak niat ya. Lebih nggak niat justru? Gue lihat kita bicara fakta. Kita bukan bicara pendapat Justin, kita fakta. Kenapa kita tidak punya kompetisi dari usia 6 tahun sampai 17 tahun? Dari dulu sampai sekarang. Ya dong. Sementara kita tahu bahwa 17 itu ada Piala Dunia lah. 15 itu ada Piala Eropa, Piala Asia, 12 ada event internasionalnya. Kalau ada event internasional, kenapa kita dari dulu sampai sekarang tidak membuat pembinaan itu? Ini fakta. Oke. Justru gue miris sama Coach Bima. Tapi dari sisi lain, kenapa Erick Thohir berani mengambil Piala Dunia U17? Nah, itu plus point. Tidak dari sisi sepak bolanya, tapi dari sisi organisasinya. Minimal ke depannya, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kalau gue udah nggak ada lagi, Indonesia punya CV. Kita pernah loh bikin Piala Dunia U17, at least ada plus point. Oke. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan menjadi tuan rumah. Exposure dari orang yang belum tahu Indonesia itu di mana, mendatangkan mereka. Mungkin gaungnya tidak sedahsyat U20. Gue sangat kecewa waktu U20 dan gue bikin interview sama Denny Sumargo, 3,5 juta yang nonton. Ya gue ngomong apa adanya. Tapi ini sedikit apa namanya dalam bahasa Indonesia peliput larai. Apa? Pelipur ya. Jadi ya oke lah U17 gaungnya tidak sedahsyat itu, cuman at least kita punya lah. Dalam arti dalam industri sepak bola sekarang ini di dunia mereka itu cari pemain udah dari usia muda. Dan ini ajangnya U15, U17, U19. Jadi akan banyak scouting datang. Siapa tahu ada yang bagus dari pemain kita. Siapa tahu, ya you never know. Jadi promosi teknis dan non teknis tourism kita, makanan kita, budaya Indonesia seperti apa. Jadi banyak yang positif, maka dari itu belum gue dukung. Cuman gue kasihan sama Coach Bima, negara lain Spanyol, Brazil, bla 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 yang itu tinggal metik pemainnya. U17, kompetisinya di sini. Mereka lihat scouting, bahkan mungkin nggak usah scouting, udah ada datanya. Kita ambil, kita seleksi 40-50 orang, turun 28, ini yang berangkat. Lah Bima, dikasih, gue nggak tahu dikasih sama si Hamdan, yang kebetulan gue kenal juga. Dia kan asisten, dia orang Menpora, yang punya banyak database. Hamdan kalau nggak salah bilang 350. Dalam hati gue, gila loh, waktu tinggal berapa bulan, lu harus seleksi orang yang lu nggak kenal sama sekali, yang mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, dan gue yakin mayoritas dari pemain U17 nggak bisa bahasa Indonesia juga. Gimana komunikasinya? Akhirnya puyeng juga kan. Sampai Coach Bima bilang, ya gue nggak mau lagi menyeleksi pemain yang berdasarkan video dan lain-lain. Gue percaya dengan kapasitas Bima Sakti, satu. Kedua, dia bukan tukang sulap, oke? Jadi mohon kepada para penonton, pecinta sepak bola, jangan terlalu punya banyak harapan lah. This is just not fair. Jadi tujuan kita ikut Piala Dunia U17 ini lebih karena tuan rumah dan lebih mendukung non sepak bolanya. Sepak bolanya kalau seandainya kita meraih hal yang positif, oke. Kalau kita kalah atau dibantai, tolong jangan dikritik atau apa. It's just not fair terhadap pemainnya juga enggak, terhadap Bima. Yang unik karena kita nggak punya kompetisi, sesimpel itu. Jadi siapa yang salah? Ya ujung-ujungnya PSSI yang dulu-dulu, bukan yang sekarang.